Pelatihan ini kan berkesinambungan ya nantinya selama kurang lebih 3 bulan. Ya. Nah, ini tuh sama aja kayak inkubasi apa ya? Dan sebelumnya saya pun pernah mengikuti beberapa kali program yang sama, inkubasi atau inkubator lah ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama kami ingin menyampaikan salam dari Pak Menteri UMKM, Pak Maman Abdurrahman. Tadi siang saya sebelum kesini bareng beliau, saya sampaikan bahwa hari ini kita punya pertemuan penting di Jawa Barat. Ya, dalam hal ini di Kota Baru Parahyangan, Kota Baru Parahyangan. Pertemuan ini tidak lain dimaksudkan adalah untuk memperkuat, mempersiapkan satu ekosistem supaya satu sisi kita ingin pasokan ya sumber makanan yang berkualitas itu masuk ke dalam dapur dan bisa menghasilkan produk makanan yang sehat, yang berkualitas untuk anak-anak kita, generasi masa depan bangsa. Kita masyarakat perdesaan yang menghasilkan produk-produk pangan, petani, nelayan, peternak, pekebun, kita juga mendapatkan kepastian penyerapan produk-produknya ya kita. Selamat buat Bapak Ibu sekalian, semoga mengikuti proses ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang mungkin nanti ingin ditanyakan, tanyakan langsung. Kalau ada hal-hal yang ingin dikonkretkan, kita konkretkan langsung. Ya, di sini saya mengatakan SPPG ini harus mereka-mereka yang punya duit yang bisa membuat dan seterusnya. Ternyata tidak juga, ada tahapan-tahapannya yang bisa diikuti, dan selama ini dilakukan dengan adil, dilakukan dengan benar, mengikuti kaidah-kaidahnya dengan baik, standarisasinya diikuti dan seterusnya, maka juga bisa bertumbuh dengan cara yang baik pula. Besok kita akan ke pesantren Al-Kasaf yang juga ada program makan bergizi gratis. Saya ingat dulu waktu saya datang ke sana tuh, ini sebagai ilustrasi aja nih ya, dapurnya ya memang sangat sederhana, ya sangat sederhana sekali. Nah, lalu mengikuti program, didampingi, ya lalu sekarang makin baik, ya semakin baik. Nah, lalu setelah itu kita lakukan business matching dulu. Kita uji coba tahun lalu business matching untuk mempertemukan antara UMKM dengan supplier, dengan SPPG-nya, ya 8 SPPG bertemu dengan lebih kurang 18 apa 20 UMKM supplier yang terkurasi. Ya seperti ini, mengikuti ini terkurasi, ikut mereka, lalu mereka terjadilah business matching, ada kontrak, ya ada kerjasama dan seterusnya, sehingga ada kepastian dan masing-masing pihak dijaga, diamankan hak-hak dan kewajibannya gitu ya, sehingga pada akhirnya ini bisa menjadi bisnis yang tumbuh dan berkembang. Saya sudah melihat dan saya sudah mendengar sendiri dari dapur-dapur di beberapa tempat yang sudah dilakukan tahun lalu uji cobanya. Mereka mengatakan, ya kepala-kepala dapur yang mengatakan kerjasama dengan supplier-supplier UMKM ini jauh lebih banyak manfaatnya, baik itu dari sisi efisiensi, baik itu dari sisi sustainability barangnya, baik itu dari kualitas barangnya bisa terjaga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya inilah tujuan dari pertemuan ini. Pertemuan ini tidak ditujukan untuk menghasilkan sertifikat yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam ekosistem sesuai dengan standarisasi daripada ekosistem ini. Lebih kurang begitu. Jadi kalau di sini ada 8 dari 8 kabupaten di Jawa Barat yang mungkin belum, ya, maka Bapak Ibu sekalian datang ke sini itu satu tahap. Sungguh-sungguh dalam proses ini itu tahap berikutnya. Dan terakhir adalah ujian terakhirnya adalah secakap apa Bapak Ibu sekalian untuk bisa matching, ya ini apa namanya ini, nyambung dengan si SPPG. Kalau mungkin Bapak Ibu nggak ikut, Bapak nyari satu-satu. Makanya tadi Ibu bilang tuh harus ada ordal. Ya kalau di sini ya pasti nggak ada lagi ordal, semuanya dari dalam semua ini kan. Ya kan di dalam semua gitu. Jadi saya pastikan ya ini bukan soal siapa yang paling dekat, ada orang di sana, orang nggak ada itu urusannya. Ya, ini urusannya adalah kalau Bapak Ibu sekalian waktu itu nggak tahu, sekarang jadi tahu. Setelah tahu, maka melakukan improvement, ya kan, melakukan penyesuaian. Setelah melakukan penyesuaian, lalu kalau memang itu sesuai dengan standarisasi yang diperlukan,
oleh dapur-dapur, maka dapur-dapur pasti akan membutuhkan itu. Karena pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, program makan bergizi gratis ini keberlanjutannya akan sangat tergantung dengan seberapa banyak ya UMKM supplier yang dapat menyajikan produk-produk bahan baku berkualitasnya yang sustain. Pada akhirnya kan begitu. Kalau ketika pertemuan ini selesai pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian masuk ke dalam ekosistem itu. Saya kira kita sepakat itu ya. Sepakat itu. Jadi kalau ada yang kurang-kurang di sini langsung disampaikan aja, nggak usah ditunggu-tunggu. Kalau ada yang mau didalami langsung sampaikan saja dan seterusnya. Sehingga tadi yang Ibu sampaikan itu yang saya punya ini, saya pingin ini. Kenapa nggak bisa masuk? Misalnya begitu aja. Nah langsung didalamin tuh. Apakah benar karena produknya, ya kan? Atau karena yang lain-lain? Kan gitu ya. Biar tuntas dia. Jadi kalau ada yang isu-isu yang belum selesai kita selesaikan. Lebih kurang begitu. Saya pingin ini menjadi workshop yang operasional. Ya, ini menjadi satu proses pendidikan, pelatihan, pendampingan yang operasional yang siap mengantarkan Bapak Ibu sekalian menjadi supplier program makan bergizi gratis yang sustain. Supplier sayuran, ya, lalu dia supaya punya nilai tambah, dia ajak tetangga-tetangganya 15 orang ibu-ibu rumah tangga setelah ngantar anaknya sekolah, lalu balik ke rumah bapak ini ya, mas ini, lalu dia motongin sayur wortel, ya, bersihin sayur, nyiapin buah-buahan supaya ukurannya sama dan seterusnya, dan ini memberikan penghasilan buat mereka. Ya, ini bagus sekali. Jadi dia tidak hanya untuk dirinya, tapi dia telah memberikan dampak juga untuk lingkungannya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian. Pendirinya Al-Kasyaf, foundernya langsung datang ke sini, Kang Giovanni tadi. Jadi kita ngobrol dan ya banyak lah, ada Kang Agus juga di sana. Intinya yang saya pakai ini terbuat dari kayu salam umur 400 tahun, cuma ada 4 di dunia. Jadi dan pemberian dari Kiai ya. Menurut saya luar biasa ya. Saya menyaksikan sendiri soalnya perjuangannya bagaimana dari nol. Kayu salam, pohon salam. Jadi saya pakai, mohon izin, saya pakai hari ini ya. Kalau kata beliau, salam itu kan artinya perdamaian atau damai. Jadi harapannya siapapun yang memakai ini merasakan kedamaian dan bisa menyebarkan kedamaian, dan itu long last karena dibuat dari kayu yang usianya sudah 400 tahun. Begitu tadi ya filosofinya Kang Gus ya. Gitu. Jadi besok jadwal di random jam 7 ke sana. Saya izin tidak mendampingi karena saya mau ke sana jam 3 pagi biar dapat subuhan di sana. Nanti teman-teman datang saya pulang. Jadi banyaklah yang harus saya updating ya, samain frekuensinya dan yang harus dengan beliau. Nah.